warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah semua ngaji kolbu yang insyaallah mendapatkan maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ngaji kitab Maqasidul Riayah, maka sebaiknya kita bersyukur terlebih dulu kepada Allah atas semua nikmatnya yang tidak pernah kita mampu menghitungnya. Dan itu semua menunjukkan kita itu selalu dan harus mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah. Dan muraqabah itulah kita akan mendapatkan musyahadah terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, satu zat yang tidak bisa dipadankan dan tidak bisa diperumpamakan. Para salikin rahimahullah, kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Para salikin rahmatullah, kita masih membahas terhadap babul ikhlas wa riya. Bagaimana amal kita itu ditandai orang yang ikhlas kayak apa, dan riya itu kayak seperti apa. Ikhlas telah kita bahas minggu yang lalu, mempunyai 6 tingkatan ketika kita menjalankan ibadah dan taat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang riya. Para salikin rahmatullah, mari kita baca terlebih dulu narasi yang ditulis oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitab Maqasidul Riayah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammariya fa huwa ayyuritan nas bi ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi wa huma darbani akhaduma alla yurida bitil ta'ati illan nas wasani ayyurida bid'atin nas wa rabbin nas wa hadha akhafur ri'ayain li'annahu aqbala 'ala Allahi min wajhin wa 'alan nasi min wajhin. Para salikin dan para jamaah semua, dua ujung yang berseberangan dalam ibadah adalah riya dan ikhlas. Ya, kalau tidak ikhlas ya riya, kalau tidak riya ikhlas. Nah, mungkinkah antara dua-duanya ini? Nah, dalam posisi seperti ini, inti dari yang disebut di riya wa ammar riya, adapun yang dimaksudkan dengan riya, bahwa yang dimaksud riya itu adalah ayuridan nas, yaitu mengharapkan manusia macam-macam ya, bisa karena ingin dipuji, ingin diketahui ya, mungkin tidak ingin dipuji langsung, tapi dengan mengetahui bahwa seseorang itu, orang itu dermawan, orang itu baik hati, orang itu sangat care dengan orang lain, itu menunjukkan dia itu sudah riya, walaupun tidak ingin dipuji langsung.
Kadang-kala orang juga tidak ingin dipuji, tapi sesungguhnya hatinya ingin dipuji. Banyak kan? Oh enggak, saya hanya begini. Padahal merendah diri tujuannya untuk dipuji. Ini juga ada. Jadi memang riya ini macam-macam. Cara ngiringnya setan agar kita riya itu macam-macam di dalam beribadah. Nah, yang terpenting bahwa ayuridan nas. Yang penting orang riya itu di dalam beribadah, di dalam taat itu mengharapkan balasan manusia, balasan sejak dari diperhatikan, dipuji-puji maupun mohon balasan dengan apa yang ia lakukan itu ingin dibalas oleh manusia. Dan bita'atillah ta'ala wa ibadih, dia mengharapkan pujian manusia, mengharapkan sanjungan, mengharapkan penilaian, bahkan balasan dari manusia itu bita'atillah ta'ala wa ibadatihi, saat mereka itu dalam taat dan beribadah kepada Allah. Jadi banyak kan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang betul-betul dia itu di dalam ibadahnya langsung pada Allah. Zikir, sholat malam, sholat fardu dan lain sebagainya itu ibadah mahdhah. Tetapi kadang-kala orang beribadah pada Allah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu adalah beramal, ya, minta diumumkan kepada orang lain agar tahu di dalam satu momen misalkan, itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Intinya ibadah ghairu mahdhah itu ayyuridan nas, agar diketahui, agar mendapat balasan, mengharapkan pujian dari manusia. Oke. Kata kunci riya itu adalah mengharapkan manusia saat beribadah. Wawa dzarbani, dan riya itu dibagi dua. Dzarbani dua. Akhaduma, yang pertama riya itu alla yurida bitil qata'ah. Dia mengharapkan manusia saat taat itu, saat beribadah itu, ya ilanas, semata-mata untuk manusia. Kadang-kadang ada juga ya orang yang ibadahnya keikhlasannya ringan, tipis, semua ibadahnya itu ditujukan untuk diketahui manusia, mengharapkan manusia. Ya, saya tidak ingin menilai ya, apakah mungkin ya seseorang memberi sumbangan, tetapi sumbangannya itu dia ingin pilihlah saya, ya, itu kan di depan sudah ada transaksi. Ya, saya membangun musola ini dalam sebuah pesantren X, tapi minta kepada romo yainya untuk keluarganya, muridnya, alumninya akan mencoblos tanda petik memilih kepada seseorang itu. Lah ini dengan sengaja apa yang dia lakukan itu dari awal memang mendesain, menstrategikan agar dia itu melakukan transaksionalisme atau melakukan penilaian atau pembalasan dari audiennya. Kira-kira para jamaah masih banyak nggak seperti ini? Ya. Tapi di sisi yang lain ada juga yang menyumbang hamba Allah, tidak ingin diketahui. Ya. Tetapi kadang-kala ada yang juga memberikan hamba Allah tidak ditulis tapi disedokan kepada yang lainnya, tapi di antaranya bertujuan untuk mengajak kepada warga lain untuk melakukan dana sosial dermawan agar diajak, itu juga ada. Tapi pendek kata para syarikin dan para
jamaah semuanya. Yang pertama ini sudah sangat kentara terbuka bahwa amal ibadahnya itu agar diketahui oleh manusia. Itu sudah sangat kasat mata, terutama di momen-momen sosial itu biasanya sangat kentara. Ada juga ya gimana, saya nggak enak tidak pernah sholat, tapi ini Idul Fitri, ini Idul Adha, tetangga semuanya sholat ke masjid, masa saya tidak? Itu juga bagian dari cara secara telanjang memang manusia yang menjalankan ibadah itu dari awal didesain dengan ibadah, dengan riya, agar orang tahu, oh Pak itu sholat ya, oh Pak itu ikut zakat fitrah ya, Pak itu ikut takbiran ya, padahal sebelumnya tidak pernah. Nah, ini bagian dari keinginan dia agar diketahui oleh publik, oleh masyarakat luas bahwa dirinya ini adalah yang biasa untuk beribadah. Tapi ada maksud di balik batu, ada udang di balik rempeyek ya, itu maksudnya biar orang tahu. Nah, wasani yang kedua, ayyurida bid'atin nas wa rabbin nas. Ya, dia dua-duanya. Seseorang itu di dalam beribadahnya itu ayyuridu bid'atin nas. Dia taatnya itu juga ingin diketahui oleh manusia, nggak apa-apa. Ya, saya sholat kok, ya, sholat kebiasaan saya kok. Nah, tapi terbersit di dalam hatinya, oh Pak itu, Bu itu rajin ya sholatnya. Ini godaan lagi. Meskipun warobin nas, dan seseorang itu di dalam taat beribadahnya itu juga atas nama taatnya itu kepada Allah. Jadi ini baina-baina ya. Manusia juga iya, ya Allah juga iya. Nah, ini kira-kira ini disebut dengan wahada akhafur riya aini. Ini adalah riya yang ringan. Ya, mungkin banyak orang ya yang seperti ini ya, ingin sholat, ingin sholat bareng, istighosahan, biar diketahui, tapi niatnya juga ada pikir, daripada di rumah ada waktu kosong, kemudian waktunya kita istighosah, diajak temen kok nggak enak, akhirnya biar temennya itu ikut, biar temennya itu mengetahui bahwa seseorang itu mau juga untuk beristighosah, beribadah. Jadi pendek kata, di dalam tipologi yang kedua ini, dan seseorang itu beribadahnya itu adalah dua-duanya. Ya, manusia akan tahu iya, ya, niatnya untuk beribadah zikir kepada Allah iya. Ya, wahada khauf. Ini wahada khauf, ini ada seringan-ringannya dari riya yang dia lakukan, riya ini dua-duanya, ya manusia ya Allah. Li'annahu aqbalu Allah min wajhin. Ya. Dia memang jadi menghadap pada Allah. Ya, pikir. Ya, enggak apa-apa, ini masih bagus. Lama-lama tidak ada riya. Karena komunitasnya juga enggak ingin dipuji sama-sama. Masa satu angkatan di dalam satu suluk nunjuk-nunjukkan saya sudah sampai ini tuh, enggak, sama-sama melakukan. Nah, prinsipnya khaufu riya ini ya, itu dimulai saja. Jangan karena tidak, kemarin kan setan itu kan pintar, karena ingin takut dikatakan riya malah nggak beribadah, itu yang salah. Ya. Riya yang dalam dua hal ini artinya ya taat pada Allah dan juga ingin diketahui manusia, itu jalani saja. Lama-lama insya Allah akan hilang rasa riyanya. Jadi min wajhin, ya dia kepada manusia, kepada Allah ya, iqbalun ala Allah min wajhin ya,
Wa ala nasi min wajhin, dan dia juga mengharap pada manusia, iya, tapi nggak apa-apa. Awalnya, lama-lama insya Allah dia akan bisa menempatkan diri bahwa ibadahnya itu adalah lillahi rabbil alamin. Para salakin, saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulumiha fit taurin, amin ya rabbal alamin. Wa ammal awwalu fa innahu iqradun 'anillahi bil kulliyatin wa iqbalun 'alan nas wa kilahuma muhbitun lil amali liqali ta'ala azza wa jalla anna aghnas syuraka 'anis syarki faman 'amila 'amalan wa asyraka fihi ma'a ghairihi taraktuhu lisyariki wa fi riwayatin taraktuhu lisyariki. Para salikin, ini bagian dari apa sih? Ya, ini penjelasan lebih lanjut dari riya. Wa ammal awal, riya yang pertama itu ya yang menunjukkan orang itu riya. Maka yang pertama-tama atau step pertama seseorang itu apa? Fa innaha iradun 'anillahi bil kulliyatin. Jadi dia berpaling dari Allah dan mengharapkan ya anillahi bil kulliyatin dalam segala hal. Ya. Wa iqbalun 'alan nas, dan dia adalah menghadap cara manusia. Ini ada terbersit itu. Saya nggak ibadah, nggak sholat, nggak jumatan, nggak enak. Nah, jumatan ingin diketahui manusia dan memang sengaja ditujukan kepada manusia. Ya, wa iqbalun 'alan nas, dan dia tujukan kepada manusia, tetapi dia tidak aqbala 'ala Allah, tetapi tidak ditujukan pada Allah. Nah, ini ya mudah-mudahan awalnya begitu ya, lama-lama insya Allah pada akhirnya ikhlas. Tapi memang biasanya orang-orang awal yang terpengaruh ya apa karena calon mertuanya atau calon pacarnya atau calon istrinya, wah biar dikatakan saya sebagai ahli ibadah, sholat dulu. Tapi tujuannya untuk yang diinginkan tadi, yaitu mertuanya, calon istri, suaminya, biar ditunjukkan dia itu adalah ahli ibadah. Nah, wakilahuma muhbitun lil amal. Jadi mohon maaf ya para bapak ibu sekalian, orang yang menjalankan tadi ya, berpaling pada Allah satu sisi, artinya tidak mengharapkan ridha Allah dalam beramal, tetapi dia adalah mengharap iqbalu 'alan nas, dia menghadapkan manusia. Apa akibatnya? Muhbitun lil amal. Ini adalah dihapuskan amalnya. Amalnya dihapus, tidak dicatat. Itu yang sering kita bicarakan kan? Manusia itu tidak tahu apakah amalnya itu bisa dicatat oleh malaikat raqib. Ya, kalau atletnya pasti, pokoknya yang jelek pasti dicatat. Tapi kalau yang amalnya yang hasanah, amal yang baik, belum tentu langsung dicatat, karena akan diuji dulu apakah di dalam diri manusia itu ikhlas atau tidak. Sehingga bahasa Jawanya golek pahala angel, golek dosa mudah. Jadi kalau orang beramal itu belum tentu dicatat, tapi kalau yang orang bermaksiat, amal yang jelek itu pasti dicatat. Lah, gitu tuh manusia kok sering ngomong, amal saya banyak, saya sudah tokoh, saya sudah ulama, saya sudah ini, amal saya diterima. Loh, memangnya kita tahu? Memangnya kita bisa bicara dengan malaikat raqib? Ya raqib, amal saya seberapa? Ya atid, amal saya berapa? Enggak tahu. Nah, karena itu hati-hati di dalam beramal dan jangan menyepelekan terhadap kesalahan-kesalahan kita. Harus kita rem sedemikian rupa agar kita tidak salah.
Lah orang yang dihapuskan tadi sesuai dengan firman Allah liqouli ta'ala azza wa jalla, anna akhnas suraka 'ala syarki, aku adalah sekutu yang paling tidak butuh persekutuan. Jadi tidak boleh disamakan. Loh, kamu itu pengennya menungso lah, bukan kepengen saya. Lah Allah nggak mau. Kalau kamu betul-betul kepada saya, ya tujukan kepada saya. Lalu kamu tuh masih butuh manusia loh, ingin diketahui loh. Nah ini nggak boleh. Allah mengatakan anak saya itu kaya raya asyuraka, dan saya itu pusat dari sebuah persekutuan, ansyarki dari sebuah persekutuan, saya nggak butuh. Faman amila amalan basrafihi ma'ya ghairi, siapa yang melakukan amal seraya menjadikan sekutu yang lain bersamaku, ya, pura-pura ini bersamaku, kata Allah, padahal kamu itu bersama manusia, ya itu ya ma'ya ghairi, ya kamu masih berkeinginan untuk manusia, ya taraktuhu lisyarqati atau taraktuhu lisyariki. Ya, dengan demikian aku, kata Allah, aku akan meninggalkan. Saya tinggal kamu. Sudah kamu ikut manusia aja. Manusia itu bisa apa? Kira-kira kan gitu kan? Aku tinggal. Loh, kamu mendua kok. Kamu mensekutukan saya kok. Kamu ingin riya kok. Kamu ingin dipuji manusia kok, bukan lillahi rabbil alamin. Ya udah, saya tinggal kamu. Rara gitu kan. Nah, karena itu silakan kamu, itu urusan manusia. Padahal manusia itu adalah tempatnya salah. Manusia itu sangat mudah tergelincir. Manusia itu sangat cenderung untuk penyakit dunia, dan penyakit dunia itulah yang menutup manusia itu dari apa? Dekat muraqabah dengan Allah. Jadi para salikin, disinilah kita berupaya sedemikian rupa agar kita itu untuk bisa belajar berikhlas dalam beramal. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulmiya fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa la yatusawwaru syirkun riya liman abdallahu ta'ala ta'ziman wa ijlalan, lianna ta'zimahu yamhu min ayyasiyahu bisyirkir riya. Jadi wala yusulu syirkur riya, tidak dapat digambarkan adanya kesyirikan karena riya, ya. Jadi memang nggak bisa dipadukan, ya, tidak bisa dipertemukan antara riya dan ikhlas. Tapi kalau orang itu riya, itu biasanya syirik, karena dia itu adalah masih butuh manusia. Dalam arti hakiki, ya, kalau hubungan manusia untuk saling tolong menolong, ya, tapi kalau hakikinya jangan. Liman abdillah ta'ala ta'diman ijlaha, artinya tidak ada orang yang syirik dan orang riya. Liman abdallah, bagi hamba Allah, ya, yang betul-betul ta'diman wa ijlalan, yang mengungkapkan pemuliaan dan pengagungan Allah. Jadi kalau orang itu betul-betul mengagungkan dan memuliakan Allah, nggak ada riya, nggak ada namanya apa syirik, nggak ada. Li'anna ta'zimahu, ya, karena sesungguhnya orang yang mengagungkan Allah, yaitu yamna'u min ayyasyah, maka dia akan menahan, menghalangi orang itu untuk maksiat. Maksiat salah satunya adalah maksiat hati, ya. Jadi kalau orang yang ta'ziman wa islalan, itu tidak ada namanya maksiat bisyirkir riya, dan dia juga tidak ada syirik karena riya itu. Nah, karena itu orang yang betul-betul ta'ziman wa islaman, insya Allah dia tidak syirik dan tidak riya. Wa kadzalikal haya, begitu juga haya, begitu juga malu, ya, pasti malu itu aidan ya za'uhu antalik. Orang yang malu juga bisa mencegah hal demikian. Nah, malu pada manusia deh, ya,
Tapi yang terpenting adalah malu kepada Allah. Ya Allah, kemarin kan kita menyebutkan kan orang yang beramal karena beribadah itu karena malu. Terlalu banyak amal balasan Allah pada kita, loh kita kan nggak salat lah, ini malu, ada ibadah salah satunya unsurnya malu, itu masih bagus. Wa kadalah hubbu, begitu juga cinta, rasa kasih, rasa menyayangi, mahabbah kita pada Allah, muraqabah kita pada Allah, mani'un min isyanil mahbub, mani'un min isyan. Maka orang yang mencintai Allah itu adalah dia akan bisa mencegah dari isyan, maksiat, ya al-mahbubi, karena cintanya kita itu kepada Allah, artinya yang kita cintai itu Allah. Kalau kita Allah nggak ada maksiat. Orang yang maksiat berarti nggak ada cinta kepada Allah. Dia sudah, Allah itu lagi tidak ada di dalam diri manusia kalau orang maksiat. Nah ini yang penting, muraqabah itu yang harus kita lakukan di mana saja, bahwa karena af'al kita, sifat-sifat amal ibadah kita dan ma'iyah kita itu harus ditujukan pada Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabah af'al, muraqabah sifat, dan muraqabah ma'iyah. Dan itu dilakukan ketika kita belajar dan sedang suluk. Fima yutaqarrabu ilaihi, fima yutaqarrabu bihi ilahi, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi para salikin itu ya. Jadi kita sekuat tenaga agar kita beribadah itu adalah ta'ziman wa islaman wa islaman. Jadi kita mengagungkan dan memuliakan Allah, ya bukan untuk iqbalun nas, bukan untuk menghadapkan diri pada manusia, tapi betul-betul aqbalu alaihi, ya alallahi min wajhin. Jadi wajah kita hadapkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita mendapatkan ridho maunah dalam ngaji qalbu ini, dan amal-amal kita betul-betul didasari pada amal yang ikhlas, dan moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.